Ya, kita mulai biar nggak terlalu malam. Saya ucapkan selamat malam ya teman-teman yang online maupun yang offline. Selamat malam ya. Ya mungkin agak ke distract sama layar di depan ya. Jadinya teman-teman yang online masih melihat wajah-wajah dari Mbak Tri, ada Mas Han ya, ada Mas Paik, ini ke distract itu ya. Nah, sambil lihat itu juga lihat materinya juga ya teman-teman ya, jangan lihat wajah yang online terus ya. Nah, hari ini kita masih introduction, jadi masih perkenalan dulu ya. Jadi kita masih membahas kontrak kuliah, membahas goalnya mata kuliah ini, terus kemudian eh, masih membahas seputar tentang dari pertemuan pertama sampai ketujuh, betul ya? Jadi ini kelas eksekutif, ini kelas khusus, ibarat bis itu bis patas ya, VVIP, betul ya teman-teman ya? Gitu, jadi kita santai-santai dan memang peraturan di kelas saya yang online wajib open cam ya, jadi kita saling menghormati antara teman-teman yang offline dan teman-teman yang online. Gitu. Nanti kita ada sesi perkenalan juga satu sama lain, nanti memperkenalkan diri, tapi saya mulai dari Pak Wayung dulu. Oke. Minta tolong salah satu jadi operator, ada yang berkenan kah? Bantu Pak Wayung cuma nge-next slide ini aja. Boleh? Yo. Siap. Ya. Oke. Kameranya tak rotate ke depan. Oke. Sip. Ya. Yang online Mas aman? Suaranya masih terdengar? Dengar Pak, jelas. Masih Pak. Oh, terdengar ya. Oke. Nah, jadi di kontrak kuliah ini saya perkenalan dulu. Nanti setelah saya sedang memperkenalkan diri, jadi saya juga butuh kenal teman-teman. Itu ya, biar saling kenal kan enak ya. Gitu. Oke. Jadi next dulu. Nah, ini saya ya, masih kurus. Jadi nama saya lengkapnya Nikolaus Wayong Kabelen. Biasanya di kalangan dosen, mahasiswa panggilannya Pak Wayong, itu ya. Kayaknya mau dipanggil Mas itu ya mungkin agak kebangetan ya. agak kebangetan. Iya kalau waktu dulu masih ngajar pertama kali masih ada yang manggil Mas karena kan umurnya rentannya nggak jauh, paling cuma setahun, seumuran dan lain sebagainya. Kalau sekarang kan umurnya sepertinya kita agak jauhan ya, agak jauhan. Nah, kemudian saya tinggal di perumahan Citiset di daerah Lowokdoro, Gadang. Ada yang dari sana? Area Malang Selatan? Satu Maksudnya Malang. perumahan. Oh, ada? Ada Pak, ada. Oh, daerah mana Mas? Mas. Beda blok aja Pak. Oh, iya tah? Di Citiset berarti? Tapi saya kerjanya seluruh Jatim Bapak. Jadi mobile. Saat ini di Surabaya. Oh, ada tetangga sendiri ya. Blok apa Mas? Han apa Hah ini ya? Blok L Pak. Oh, Blok L. Ya, ya, ya. Blok L. Berarti RT-nya Pak Koko ya? Nggak tahu RT-nya. Pak Hari, Pak Hari. Pak Hari. Pak Hari. Oh, ini di perumahan mana? Citiset atau di mana? Iya, sama Pak. Citizen juga. Oh, Pak Hari sudah resign. Sekarang Pak Karnowo yang jadi RT-nya. Betul ya? Oke. Nah, sebelum Pak Hari, Pak Karnowo itu Pak RT-nya saya. Nanti bisa di cross check bener nggak Pak yang pernah jadi RT di situ. Ya, oh ini berarti masuk RT 16 ya? Ya Mas ya? Betul ya? Halo, Mas H. Ya, betul Pak. Oke, panggilannya Mas siapa nih? Handi, Handi. Handi atau Han bisa. Oh, Handi, Mas Handi. Oke, Blok L ya. Oke, kayaknya ngelacaknya gampang nih nanti ya. Karena tetangga sendiri ya kan. Oke, ya.
Terus sudah berkeluarga teman-teman. Puji Tuhan, ya anak 2, istri harus 1. Jangan kebalik ya. Istrinya 1, istrinya 2, anaknya 1. Ya jadi, dan Pak Wayong dulunya sempat kerja nanti di next slide itu ada CV Pak Wayong. Sebelumnya Pak Wayong kuliah di ISI Jogja. Di ISI Jogja, S1-nya TV film, teman-teman. Bersyukur juga udah S2 ya. S2-nya di videografi, video seni. Nah, di sini di kampus Asia sini saya dibebani tugas untuk ngajar yang berhubungan dengan audiovisual. Nah, pokoknya berhubungan dengan gambar bergerak gitu. Dan multimedia interaktif mau nggak mau kita ngerakin gambar. Cuma bedanya kita bukan menjadi si responden atau si penonton itu jadi penonton yang pasif, tetapi yang interaktif, betul. Yang aktif dan interaktif gitu ya. Jadi kita menciptakan alat itu. Nah, masalah nanti pakai Figma, masalah pakai UI UX-nya pakai Adobe SD, terus kemudian pakai lagi Flash, atau teman-teman jago coding langsung pakai coding. Nah, itu teknis. Nah, yang dibahas di teman-teman di cafe ini lebih ke kontennya. Gitu, ke kontennya. Karena kita, tanda kutipnya kita anak desain, kita bukan anak TI ya, yang harus nanti aplikasinya muncul kayak Gojek gitu ya. Enggak gitu goalnya. Kalau goalnya kayak gitu kayaknya kita butuh 2 tahun ya kuliahnya ya. Aplikasinya muncul harus seperti Shopee gitu ya. Nah, tetapi kita membahas di sisi kontennya. Kenapa Shopee harus warnanya keranjang orange? Kenapa bentuknya seperti itu? Ada burungnya berkicau gitu ya. Kenapa Gojek warnanya hijau? Nah, kita bahas di kontennya. Masalah aplikasi itu nanti hulu ke hilirnya jadi seperti ini, judul jadi seperti ini, itu urusannya anak TI. Tapi teman-teman di sini bahasanya lebih ke layout apa yang dipakai, warna apa yang dipakai, kemudian tipografi apa yang dipakai, itu bahasnya sama Pak Wayong. Paham arahnya? Oke, next yuk. Oke, nah ini pengalaman kerja saya, teman-teman. Saya pertama kali jadi reporter 2007, teman-teman, di Batu TV. 2007 mungkin kelas berapa ya, teman-teman ya? Oh, ada yang TK ya, ada yang SD. Mungkin masnya kelas berapa dulu waktu 2007? Oh, SD. Wah, sih gondrongnya seneng aku. Gondrong itu keren. Dulu ya gondrong juga waktu di Jogja. Sekarang ya kalau gondrong di Jamba anaknya ya. Gitu ya. Nah, terus 2007 jadi reporter, masih zaman jaya-jayanya stasiun TV lokal. TV lokal itu wis ya namanya kalau lokal itu kan yang disyuting warga sini kan seneng ya. Zamannya Malang TV idik kalau teman-teman pernah denger ya. Wah, bawa kamera 3CCD punyanya Panasonic itu tuh udah keren. Wah, ganteng-ganteng dhewe San. Jadi sorotan, bawa ke Splendid itu udah, wah mas, syuting mas, oke mas. Sekarang, karena sudah marak konten, marak mirrorless, jadi orang syuting itu udah biasa. Nah, apa syuting? Oh, tetap main catur. Jangan. Dulu ndak, wah ada syuting di Splendid itu, wes dilalai reporternya cantik itu, di belakang, oh ini gini orang-orang itu Pak yang mengalami. Maksudnya jaya-jayanya TV lokal. Terus 2010 YouTube booming. Boom YouTube. YouTube mulai booming, TV lokal mulai downhill. Terjun bebas. Karena apa? Karena semuanya sudah bisa bikin konten, kamera DSLR lahir, era digital lahir. Dulu kalau zamannya 3CCD, kalau nggak satu TV yang punya alat yang komprehensif, itu nggak bisa kita tuh ngerekod video. Harus ditransfer namanya
pakai apa namanya pita gitu. Kalau sekarang seret masuk no PC, masuk no laptop, elek, deal gitu. Zaman Pak Wayang dulu ngambil gambar sih hati-hati pakai pita itu. Nah, pakai pita masih gini. Nah, itu 2007, 2008 masuk ke kamera in-house, pindah company, pindah ke Dama TV yang TV-nya Buddha-Buddha tahu ya. Sidik-sidik berdoa. Sidik-sidik berdoa. Untung saya nggak jadi Buddhis ya. tetap sesuai dengan iman saya ya. Gitu ya. Nah, terus saya akhirnya berangkat kuliah, teman-teman. Kuliah baru semester 1 di S2, keinginan ngajar tuh mulai tumbuh. Padahal cita-citanya dulu kalau nggak RCTI, Metro TV, cuma 2 itu aja. Terus pas S2 kok aku pengen ngajar, dengerin mahasiswa, terus mahasiswa bisa manggut-manggut tuh kayak seneng gitu ya. Akhirnya ngajar pertama kali di UGM, bukan Universitas Gadjah Yana Malang ya. Anak-anak yang reguler, apa Pak UGM? Gadjah Yana Malang ya itu ya? Bukan. Pak yang ngajar di Gadjah Mada. Gadjah Mada ya, Mas apa namanya, kampus tertua ya, kampus tua, terus dengan banyak cerita di situ. Pertama kali ngajar 2012 itu mahasiswanya masih seumuran, malah ada yang lebih tua. Masuk kelas ngelihatnya nyamping gini sambil mencet-mencet. Isopo arek iki gitu kan. Ya masih diremehkan karena kan dari skala usia kan masih seumuran gitu loh, Rek. Kan kalian bisa membayangkan misalnya teman kalian gitu mau ngajar kalian itu kan aneh gitu loh, satu hal yang aneh. Tapi tak nikmatin, pertemuan 1, 2, 3, 4 dia mulai takluk. Nah, karena Pak Ayung nemuin resep bagaimana dia takluk, tak tunjukin karya-karya Pak Ayung. Des! Ampun bos, ampun bos, gitu. Nah, geser lagi. Setelah itu Pak Wayong geser lagi tetap di UGM sampai 2013. Akhirnya pindah ke UNED karena panggilan orang tua suruh pindah ke Jawa Timur karena udah terlalu lama di Jogja. Dari 2008 sampai 2014 orang tua udah kangen karena desakan orang tua Pak yang meninggalkan kampus yang diidolakan banyak. Sedih, woi, rasanya sedih itu, tapi harus pulang. Gak apa-apa, tak syukurin aja, pulang, ya, syukur gitu ya. Pulang ke UNED, puji Tuhan di UNED 1 semester diare tipes gitu ya. Nggak cocok sama iklimnya, akhirnya Pak Wayong pindah ke, orang telepon lagi, wes le pindah ke Jatim lagi tapi yang dekat sama Malang, pindah ke Petra. Pernah dengar Petra teman-teman? Pernah ya? Ada yang manggut-manggut tadi pernah. Yang online mungkin pernah dengar Petra? Pernah. Oh sudah. Nah itu ya. Jadi rata-rata kaum etnis Cindo teman-teman, Pak yang berasa hitam sendiri di situ. Lainnya putih-putih, jadi berasa bule saya di situ kan, hitam. Tapi nggak apa-apa, tetap saya dosennya. Di situ dari 2016 sampai sekarang. Gitu. Sampai sekarang masih di Petra. Di Petra ngajarnya di Ilkom, Ilmu Komunikasi sama DKV. Gitu. Jadi waktu perjalanan di Petra sempat Pak Yong nyabang lagi di next lagi. Ada di UM. UM juga sempat ngajar selama 3 tahun di sana. 3 tahun UM, Stiki, Asia, Petra 4. Gempor capek gitu ya, berangkat jam 5:30, pulang 8:30. Ini nanti kan pulang jam malam juga toh. Gitu terus kok capek. Akhirnya karena sudah nikah, akhirnya komitmen memotong beberapa jam UM sama Stiki saya skip.
karena jamnya nggak ketemu, saking banyaknya. Akhirnya sekarang fokus di 2 kampus teman-teman, kampus Petra sama Asia. Gitu. Itu Pak Wayong. Oke ya. Nah, sekarang saya butuh kenal teman-teman. Ya. Jadi yang online nanti satu orang ngomong, gantian yang offline. Juga yang offline kan juga pengen tahu yang online ya. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa bercerita asli mana, rumahnya mana, dan mungkin pekerjaannya. Siapa tahu nanti kita bisa istilahnya di Cina tuh cengli-cengli gitu ya. Bisa menghasilkan cuan gitu ya. Jadi kita bisa tukar-tukaran job gitu ya. Siapa tahu. Oke. Pak Wayang mulai dulu yang dari offline dulu. Kayaknya yang lebih gondrong nih kayak keren ini ya. Oke, mungkin bisa berdiri belakang dengan. Oke, bisa pakai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nama saya Habib Bukti Wibowo, biasa panggil Habib. Saya saya rumahnya di Singosari. Oke. Songsong, Pak. Song. Trans sebelahnya. Kostrad itu nah ya. Wih, song. Oke. 27 trans. Ya kan? Terus Kalau sekarang saya kerjanya cuma freelance, kadang desain, kadang ngetik artikel, karena ada fokus lain. Oke. Sudah menikah belum? Belum, Pak. Belum ya. Biar nggak salah sangka gitu. Oke, itu saja. Dulu SMA atau SMK? SMK, Pak, di SMK 8 Malang, PDC, jurusan komputer jaringan. Agak nekat ya. Dari komputer jaringan ke sini ya. Tapi top. Keren. Oke. Terima kasih Mas Habib ya. Oke. Kerjanya nggak cuma kerja apapun tuh keren. Bener nggak teman-teman? Iya, Mas Habib itu merendah ya. Merendah untuk meroket gitu. Oke, thank you Mas Habib. Nah, sekarang Pak Wayong ke ini dulu ya. Yang ini aja, yang paling bawah nih ya di desktop Pak Wayong, Mas Faik. Lah malah hilang. Miring langsung hilang Mas Faik ya. Kameranya error sedikit. Boleh gini dulu sementara ya, Pak? Oke. Ini suara siapa ya, Mas Faik? Iya, Mas Faik. Saya. Oke, silakan Mas Faik. Oke, perkenalkan nama saya Faik Nasrul Ibad ya. Saat ini saya domisili di Jawa Barat ya. Saya dari lulusan D3 penerbitan dulu ya. Kalau kerja saat ini sih masih nyambi freelance aja ya, dengan diisi dengan perkuliahan hari ini. Juga mungkin yang terakhir sempat jadi trainer desain juga gitu. Sebelumnya sih lama di jenjang UI UX dan product design sih, seperti itu. Oke, wow, basicnya udah keren ini ya. Ya, semuanya jadi merendah ini gara-gara Mas Habib ya. Oke. Jadi Jawa Barat ya, berarti ya. Betul, Mas. Pak. Iya, panggilannya siapa berarti? Boleh Mas Faik, boleh. Faik ya, Mas Faik. Iya, saya ini Pak, apa namanya, lama dibawa merantau ke Jawa Barat. Aslinya mah Jember sih. Oh, iya, Iya. unet ini ya. Jember mana dulunya? Apa itu, masih kabupaten Pak, mau masuk kota, pintu masuk. Oh, daerah situ. Iya. Tapi sekarang sudah positifnya udah di Jawa Jawa Barat ya. Barat, betul. Keren. Oke, salam kenal dari teman-teman Salam yang kenal, nanti Pak. main ke Malang. Maaf Insya bakso presiden. Siap. Ya, tapi bayar sendiri-sendiri ya. Iya. Oke. Sekarang geser ya. Yuk, silakan. Kenalkan, nama saya Diki Gayanwansa, biasa dipanggil Diki. Saya asli Malang, rumah saya di Kemiran. Kemirahan itu sini ya? Kemiran Gang 3 ya sini. Oh, Akamsi ini ya. Keren. Terus SMA, SMK? SMK 4 Grafika, Grafika, ya. Jurusan? jurusan desain grafis. Oh,
Oh, cocok. Lalu untuk pekerjaan saya sekarang saya bekerja di penerbit buku Wih, namanya apa? Literasi Nusantara. Loh, Tommy. Mas Tommy kenal. Marketing saya itu. Iya, oke. Salam dari Pak Wayong ya. Oke. Kemarin terbitkan buku 2 di Litmus. Oh gitu. Oh, nggak tahu ya namanya. Mungkin timnya banyak ya. Banyak tim. Oh, oke, keren. Jadi apa di situ? Jadi desain layout. Desain layout. Iya. Oh. Ada order di sini. Ya, oke. Sip, apa lagi? Sudah? Mungkin cukup Pak. Cukup panggilannya? Diki. Diki. Iya. Oke. Nanti agak sedikit cerita aja sih. Pak yang menerbitkan buku di Litnus 2. Sisanya bukan di Litnus. Jadi total buku sekarang ada 5. Gitu. Ya lumayan aktif sih nulis. Lumayan, tapi nggak sing expert banget, enggak. Ada buku judulnya Produksi Konten Media. Itu yang terbitannya Litnus. Terus mahir menggunakan Adobe Premiere. Itu juga Litnus juga. Sebenarnya sih Pak Wayong yakin teman-teman tuh sudah jago. Cuma ketika TA kalau nggak ada landasan teorinya, nggak bisa. Gitu. Makanya Pak Wayong mewadahi daripada teman-teman ngambil bukunya orang, mending kan dosennya sendiri. Nah itu jadi yang menerbitkan Litnus. Gitu. Ini Litnus penerbit buku. Cukup care, terus yang ditawarkan cukup bagus, harganya variatif ya. Yo nggak larang, yo nggak murah, sedang. Nah, nanti kalau teman-teman mau nulis buku, bisa cengli-cenglian ini ya. Oke, sip. Sekarang ke online lagi. Nah, tetangganya Pak Wayong nih. Ya, Mas Han. Silakan. Oke, selamat malam semuanya. Saya Muhammad Handi Agung Mahendra, biasanya dipanggil Handi atau Han. Asal Kabupaten Malang. Terus tinggalnya ya tetangganya Bapak, beda blok aja. Dulu lulusan D3 Game Animasi UM. Oke. Ya. Dulu sempat di game development sampai tahun 2019. Setelah itu sekarang ikut di pemerintahan, ikut Kementerian BUMN, Pak. Jadi Wih, mantap. Ya, sekarang kerja saya sudah nggak di desain lagi, tapi diminta wajib untuk meneruskan perkuliahan. Jadi saya ikut lagi di kelas ini. Sekarang stay-nya kadang di Malang, kadang di Surabaya, tapi biasanya kalau ada penugasan bisa ke kota lain seperti Jakarta atau Jawa Barat. Itu, terima kasih. Oke. Soalnya di mana posisinya Mas Han? Sekarang lagi di Surabaya, Pak, untuk sekarang. Enggak, Surabaya Barat, Timur. Oh, deket Petra, Pak. Loh. Siwalan-Kerto. Oh, berarti ini ya, Dispar Jatim atau apa? Oh, itu kantornya. Untuk kantornya kita remote sih, Pak. Soalnya dari Kementerian Pusat ya. Jadi kita ngikut ke Oke. provinsi biasanya. Iya. Ya, main-main, mampir gitu ya. Dia, Pak, kalau pulang tak mampir nanti. Kalau pasti Malang. Iya, ini kayaknya bakal mampir ke rumah Pak Wayong nih ya kan. Oke, yuk salam Mas Han. Oke, Ya, Pak. ya sip. Sekarang geser ya. Oke, ke sana dulu. Yuk. Permisi, selamat malam. Nama saya Ananda Prayogi, bisa dipanggil Yogi. Saya asli Malang, rumah saya di Landung Sari. Landung Sari. Iya, iya. Oh, Dan saya lulusan SMK, jurusan multimedia, SMK PGRI 3 Malang. Oke. Terus saat ini saya bekerja sebagai 3D animator. Nama studionya Batara Studio, itu virtual office di luar negeri. Oke. Jadi saya punya pengalaman kurang lebih 7 tahun di industri. Gitu. Sudah? Kita aja. Iya. Mantap. Ya, panggilannya Yogi. Mas Yogi. Kayaknya kita nggak usah kuliah ya, harus pinter semua ini. Langsung Pak Yang nilai aja ya. Ini kalau lama-lama nanti Pak Yang ngajarinya gini kok jadi minder saya ya. Oke lah, yang pasti kita nikmati prosesnya ya teman-teman ya. Mau nggak mau, saya yakin teman-teman ini sudah bisa sebenarnya. Apalagi sudah dengan background-background yang sudah diceritakan tadi, saya rasa akan menjadi mudah gitu loh UI UX-nya ya. Tetapi mudah-mudahan Pak Wayang akan memberikan performa yang lain
dengan sharing-sharing pengalaman ya. Nanti kita juga sharing-sharing pengalaman gitu ya. Ya 6 pertemuan nggak lama lah. Tapi kalau belajar dari nol tak rasa impossible ya. Soalnya semuanya udah jago. Oke, ya mantap. Mudah-mudahan yang online masih aman. Pak yang geser ke Mas Arhan ya. Ini ada pemain bola satu nih. Oh, Arham. Oh, bukan. Arham, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Nama saya Arham. Saya asli Waru Sidoarjo. Lalu pendidikan saya sempat berkuliah S1 di ITS, Desain Produk. Tapi pandemi kemarin sempat putus. Untuk pekerjaan saya sekarang UI UX / graphic design juga sih, tapi lebih ke UI juga di handyman. Kalau tahu smart home mungkin teman-teman. Oke. Siap. Berarti udah lulus S1 ya, Mas ya? Mas Arham ya? Jadi sempat putus Pak saya waktu itu. Oh, begitu. Ini remedi berarti ya? Iya, pengulangan. Ya. Pakai software apa untuk bikin UX ya? Figma, Pak. Oh, sama berarti ya. Nanti kita pakai Figma, teman-teman. Oke, baik. Sama, gitu ya. Sangat friendly ya, sangat mudah ya, Mas. Betul. Saya nyaman banget pakai Figma. Gitu. Ya, yang penting kan klien merasa terpuaskan dengan konsepnya kan, dan softwarenya sangat mudah digerakkan. Betul. Hand off-nya gampang banget, Pak. Iya, betul. Nah, itu ya. Teman-teman kalau misalnya pengen iseng-iseng belajar dulu di luar kelasnya Pak Oeng, itu dipersilakan ya. Nanti di Pak Oeng tinggal kita matangkan konsep. Jadi nggak ada masalah, misalnya lebih tahu teman-teman dulu, itu nggak ada masalah. Gitu. Oke, ada lagi yang mau diceritakan Mas Arham? Udah cukup itu aja deh. Oh, udah cukup. Sudah menikah atau belum? Oh, belum. Oh ya, aman. Oke, Mas Arham. Oke, siap. Sekarang geser lagi yang ke offline. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan nama saya Dwiki Maulana Aluda, biasa dipanggil Diki sama kayak Mas ya. Asal saya Tulungagung dan sekarang saya tinggal di Jalan Saksofon, Waru. Untuk kesibukan saya sekarang saya cuma freelance sembari kuliah, dan dulunya saya lulusan dari Awareness Education Center Malang. Oh iya, Di Jalan D3 Jakarta. berarti ya? Di D1 saya. Oh, di sana. Ya, jurusan desain grafis juga. Oh. Ya. Ada lagi apa freelance-nya apa belum? Untuk sekarang terakhir saya sosial media desain, cuma posting-posting di sosial media gitu. Lagi ya. Oke, keren ya. Sip. Awareness ada di sana teman-teman, dekatnya UM itu ya, dekatnya. Tadi Mas Han tadi ada di dekatnya Probis UM. Aku cuma imajinasi aja kalau itu jadi gedung DKV keren ya. Kan di sini kan sesek kan, di sana jadi DKV. Jajannya banyak tuh ya, ada bakso sayur, itu enak itu. Di sana sekitar sana itu keren. Ya, oke. Sekarang online lagi ya. Mas Faik sudah, Mas Dinar sudah, Mas Arjun belum ya? Silakan. Mas Arjun, terdengar tidak? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjun. Saya tinggal di Nganjuk. Bukan saat ini freelance sambil buka usaha kecil-kecilan di rumah sama kuliah. Backgroundnya mungkin dulu apa, SMK atau SMA? Sempat kuliah di Awareness Education Center Madiun. Oh Madiun. Oke. Ya. Ambil jurusan? Sosmed. Oh, ada mata kuliah namanya sosmed. Oh ya, oke, keren. Baru Siap. setahun. Oke, salam kenal. Sekarang geser lagi. Selamat malam, perkenalkan nama saya Muhammad Bayhaqi. Saya asli Pasuruan. Iya, Pasuruan. Punya nenek di pom bensin sebelumnya kota itu namanya Warondowo.
Oh iya, warung perempatan itu. Saya masih ke timur, Mas. Oh, ke kanan. Iya, ke kanan. Oh, Masih dekat Nguling. Nguling. Iya. Oh, agak jauh ya. Iya, agak PT. jauh. Enggak. Saya sekarang tinggal kos di Celaket. Oh, Di Celaket. Iya. Terus pekerjaan sebagai desain sama edit video gitu. Di jual beli mobil sama sepeda listrik. Oh, itu yang di Karangploso itu. Kalau sepeda listriknya sih banyak, kalau jual beli mobilnya di Sukun. Di Sukun ya. Ini yang mau sepeda listrik. Kalau ada promo diskon. Ya. SMK, SMA? SMK Telekomunikasi di Jombang, Oke. jurusan multimedia. Ini ya. Terima Oke. kasih. Sip. Oke, Pak ke online lagi. Ya. Oke, yang online sepertinya kurang satu ya, tinggal Mbak Tri aja ini ya. Iya, oke silakan. Halo, selamat malam. Nama saya Tri Damayanti, bisa dipanggil Tri aja. Saya kerjanya 3D animator, sebelumnya terakhir tuh di One Animation, cuman sekarang freelance-freelance aja. Kalau sekolahnya dulu di SMK 4 Malang, jurusan animasi. Oke, sekarang tinggal di mana Mbak Tri? Oh ya, sekarang Wah ya. Ya ini salah satu positifnya ini ya. Positifnya online. Oke Mbak Tri sudah nyambung. Tinggal di mana sekarang? tinggal di Bali. Jauhnya ya di Bali ya. Oke. Iya. Sudah ada yang mau diceritakan lagi? Iya, keputus lagi. Ya, oke. Ya, sepertinya udah ya. Oke, kita geser yuk yang ke offline. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Randy Firmansyah, bisa dipanggil Randy. Background saya dulu SMK, SMK Negeri 11 Malang, jurusan multimedia. Untuk saat ini profesi saya adalah sebagai petani. Wih, tapi keren. Petani apa, Mas? Petani. Sip ini. Nanti bisa ngobrol sama Pak Yogi, ada bukan Pak Yogi ini. Iya. Pak Yogi, ada Pak Yogi ya? Ada. Pak Yogi, Pak Handri itu juga jeruk. Oh iya. Dia petani itu juga. Oh, Pak Yogi apel, sorry. Kebunnya di mana, Mas? Kebunnya ya di daerah tempat tinggal saya. Oh iya, tempat saya kelahiran Malang, tinggal juga di Malang, di Wagir. Wagir, ya. Nah, saya kebetulan cuma satu agama aja sama Pak Yogi. Hindu. Iya, saya Hindu. Wes kok berapa Pak Yogi? Sudah. Wah, saya cacak gitu ya kan? Oke. Sudah. Sip. Sekarang masih ngurus jeruk? Iya, sekarang masih ngurus jeruk. Boleh lah. Nanti kalau panen kita main ya? Boleh. Ya, tapi ya nggak bisa ya bayar lah, Rek. Sudah habis diskusi 5 kilo buyar gitu nanti. Oke, keren. Ya, bisa geser. Kayaknya yang online sudah selesai. Iya. Monggo. Mungkin kameranya nggak dirotate ke kiri. Selamat malam semua, nama saya Najla Syafa, biasa dipanggil Najla. Bentar. Sebelumnya saya lulusan Awareness Malang. Oh sama ya? Iya, jurusan desain juga, terus lanjut ke sini. D3 ya Pak? D1. Oh D1? Iya. Terus yang sudah di situ diakumulasi gitu? Iya. Ini semester berapa BTW? Semester 5. Oh iya wes oke lah, sama Asia wes Kak. Ini ya? Nggak banyak yang iya dikonversi lumayan banyak. Awareness iya. Kasihan kalau nggak banyak ya? Iya. Terus alhamdulillah di awareness ada kayak program percepatan, jadi ikut 2,5 tahun gitu. Jadi langsung lanjut ke Asia gitu. Untuk saat ini saya kerja di properti bagian content creator. Properti di mana? Di Batu. Saya tahu oke lah. Cuman kantornya di Gria Santa. Sini. Iya. Oh kantornya di Gria Santa. Iya, cuman lokasi propertinya di Batu. Batu sudah ada satu sih, tapi ya
Villa, Pak. Villa. Oh, di. Tahu. Saya juga villa. Oh, Iya. Bapaknya di Pelamboyan. Oh, iya, punya Bapak sendiri. Keluarga. Kalau punya sendiri kok kayaknya. Mungkin nanti bisa nanti mungkin bisa ngobrol juga Pak, soalnya saya juga megang aplikasi kayak Traveloka khusus villa-villa di Bali. gitu. Iya. Maksudnya disewa, tapi sementara Iya. install ini mau dinikmatin keluarga. Oh, nggak disewakan berarti. Oh iya. Kita mau nikmatin. Teman-teman kalau mau main di sana. Tuh, main teman-teman, terus kolega-kolega kalau mau nginep Bisa. pokoknya setahun ini dibuat kayak syukuran, kecilan gitu. Oh. Dosen-dosen kemarin tanya udah 3 kali. Main PS, kakak jago. Ya itu nggak bakal rumah ya. Pak Rofik ya. Nggak tahu Pak Yogi belum, Pak Andri kemarin ke sana, terus Pak Fatih nggak sempat saya. Banyak dosen TI yang ikut. Keren. Sekian dari Sekarang batu ya. Makin naik itu. Wisata ya tetap panas kan. Makanya apel nggak mau tumbuh. Tumbuhnya jeruk. Apel tetap di payung. Oke, keren Mbak. sekian dari saya. Belum menikah. Sekian dari saya, selamat malam. Silakan. Selamat malam, nama saya Khalifah. Udah, cuma Khalifah aja, Pak. Oh, gitu. Saya dari Pandaan. Simpel ya? Iya, cetis ya. Ganti nama soalnya. Saya dari Pandaan, PP. PP. Ya. Saya lulusan SMK Akuntansi. Oh iya. Kakaknya ya. Enggak. Dan sekarang kerja di Bank Perekonomian Rakyat. Sama di Bangil. Udah. Di mana? Bangil, Pak. Oh, di Bangil. Ya. Nah, ini berarti dari Bangil ya tadi. Ini dari Bangil tadi. Jam berapa berangkat, Mbak? Jam 5-an. Langsung ke sini tadi. Apa yang merasa bersalah loh, kalau Merasa misalnya bersalah. nggak memberikan apa-apa ke kalian itu lebih jauh-jauh ya kan? Iya. Bukan lancar ya? Amin. Semester 5. Iya. Lancar lah nanti ya. Keren. Yuk. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winanda Fajrin Kamila, biasa dipanggil Wina. Saya lulusan dari SMK 4, SMK Grafika, lulusan jurusan desain grafis. Iya, desain grafika. Sekarang tinggal Di Kaco, Pak. Kaco? Iya. Loh, Pak Ayo. Iya. Terus kerjanya sebagai admin online shop di Pakai Saji. Gitu. Online shopnya namanya apa gitu? Alat barber, Pak. Bukan barber shop. Iya, buat cukuran, iya. Mungkin teman-teman kalau mau cari cukuran rambut bisa ke saya. Lagi promo Pak 10-10. Sekarang kan tanggal kembar. Belum punya Pak. Iya. Berarti yang online sama offline. Nggak apa-apa nanti sehari-hari jualan ya boleh kok. Nggak apa-apa gitu. Maksudnya kan kita tahu guys tapi izin video permisi dulu. Permisi guys ini mau promo gitu nggak apa-apa. Ini kelas khusus teman-teman. Kita cuma 6 kali pertemuan mudah-mudahan mungkin dari ilmu nambahnya sedikit, tetapi dari relasi ini loh yang penting. Dari relasi pertemanan ini. Terima kasih. Keren ya. Mungkin kameranya di rotate biar kelihatan. Gak usah. Oke. Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Diki Putra Yurdiansyah, dipanggil Diki. Diki. Iya. Diki ya? Apa? Gigi enggak, Diki. Rumah saya di Sawu Jajar, Gang 7. Ya yang WW itu, Pak. Oh, nah. Pak Yogi ya di sana. Oh iya, Pak Yogi Gang 5, Pak. Iya. Pak Yogi Gang 5. Wes ketemu Pak Yogi kapan aja tuh? Ketemu terus ya? Iya. Saya lulusan SMK 4, jurusan mekatronika. Basic saya mekanik, elektronik sebenarnya. Tapi saya juga ya tapi saya suka hal baru gitu. Terus
desain-desain atau edit video kadang juga suka. Saya bekerja di PT Pioneer CNC Indonesia sebagai R&D desain 3D, desain mekaniknya juga. Itu di bagian apa itu Mas? Bagian seluruh mesin nih. Mesin? Iya, bikin mesin saya. Keren. Ya. Terima kasih. Siap. Terima kasih teman-teman. Ya, nggak apa-apa ya jurusannya lain, itu nggak menjadi sebuah hal yang menjadi alasan kalian untuk mengejar angan-angan gitu. Kalau cita-cita koyo kelas SD, TK gitu ya, mengejar angan-angan. Nah, Pak Oyang sama backgroundnya tuh bukan dari desain, bukan dari seni, bukan dari multimedia, DKV enggak. Pak Oyang tuh SMK-nya penerbangan teman-teman. Jauh banget di Singosari. Nah, waduh, ya itu. Tetapi itu nggak menghancurkan mental saya gitu loh. Karena dari penerbangan lari ke dunia desain, TV film, wah itu nggak terima mencelot rel. Terbang gitu. Tapi tetap diplesetin sama guru-guru. Kuliah di mana? Di TV film Pak. Oh ya wes nggak apa-apa, pada pesawate kan ya. Satu pesawat televisi satu. Ya jadi itu background Pak Wayong. Tetapi dengan adanya Pak Wayong tuh cross jurusan, tetap komitmen kayak teman-teman kalian yang cerita tadi yang beda jurusannya, IPK-nya nggak jelek-jelek amat. 3,4. S1, S2-nya 3,7. Ya agak nyombong dikit lah ya. Maksudnya itu nggak jadi alasan. Bekerja juga iya, Pak Oyang dulu freelance juga. Dulu zamannya kuliah di Jogja, TV film itu sering diajak FTV. FTV sering banget di Jogja itu. Sering. Sampai kelabaan. Krunya tuh kelabaan kurang-kurang, jadi propertinya tuh simpel-simpel. Ya, pokoknya kalian lihat di SCTV itu loh teman-teman. Sekarang udah gak laris ya. Ganti ke Netflix semua sekarang. ya itu. Jadi sempat ngerasain ambience-nya shooting, terus shooting layar lebar juga. Mungkin di next. Nah, ini beberapa karya-karya yang mungkin di era kalian nggak dapet ya nama-nama ini. Maksudnya ada beberapa nama-nama yang FTV-an, ada juga yang Pak Wayong menang festival gitu. Nah, anak DKV tanpa karya itu impossible teman-teman. Jadi harapan Pak Wayong tetap sombongin diri. Tapi konotasinya positif ya. Konotasinya positif. Taruh medsos. Jadi harus percaya diri gitu. Taruh medsos gitu. Ikutkan festival. Siapa tuh hoki, ya kan? Gak usah menang wis, juara harapan gak apa-apa. Gitu. Jadi harapan itu sudah jadi cerita. Gitu. Nah, kayak beberapa karya Pak Wayong kayak kelas 5 ribuan, itu FFI, terus Bojes itu festival film di Jogja. Itu menang juga. Ini yang tak tampilkan ini yang menang-menang. Yang kalah buat apa ditampilin ya kan? Yang kalah banyak lagi di belakang. Jadi bukan berarti terus ngirim langsung menang, enggak. Gitu. Coba di next lagi. Yang bangga itu yang sebelah kanan bawah. Itu Dagadu. Jadi Dagadu tahu ya teman-teman ya. Dagadu itu brand ternama dari Jogja. Pesaingnya dulu namanya Dadung. Nah, Pak Wayong diseleksi dari ratusan naskah, akhirnya meruncing tiba-tiba menang gitu loh naskahnya. Nah, itu akhirnya kita disponsori sama Dagadu, membuat konten kreatif. Dulu nggak ada, istilahnya bukan konten kreatif, istilahnya indie movie. Dikasih budget 5 juta, zaman dulu 2008, cukup gede, 5 juta. Syutingnya habis 6,5. Boncos ya. Tetapi bangganya apa? Jadi omongan satu angkatan. Satu angkatan ke angkatan itu jadi omongan, wih menang ngayong gitu. Jadi jalannya kalau tak mentesek ya kan. Tak mentesek itu. Nah, harus ngomongin teman-teman, harus nyomongin dalam arti konotasinya positif. Terus proyek pemerintahan juga pernah juga dulu, tapi sekarang nggak tahu kok nggak laku Pak Wayong.
Sekarang nggak laku, kalah sama Mas. Dulu sering banget dapat proyek pemerintah. Mungkin tarifnya terlalu mahal kayaknya ya. Terlalu mahal. Terakhir kemarin Jasa Tirta masih make, terus ke belakang-belakangnya nggak telepon ya. Kemana orang ini ya? Dengar-dengar dari ordalnya sih, kegeser teman-teman dari baru lulus kuliah dan dia harganya di bawah Pak Wayong. Gitu. Pak Wayong memang ringnya agak tinggi dan bertahan di situ idealis lah ya kan. CV-ku kayak gini kok gitu kan. Tapi ya nggak laku rek. Nggak laku ya. Nah gitu ya. Jadi nggak apa-apa, itu rezeki kalian. Nggak apa-apa ya, waktunya generasi lah. Masa aku terus. Ya dari situ ya juga ngajar, juga ada pengalaman di luar kampus juga ada, terus ke industri juga ada, walaupun backgroundnya dosen itu juga makin kuat kan. Jadi kan kalau kita ketemu klien, oh ya Pak saya dosen, tampaknya kok putih, kayak teman kalian putih gitu. Oh ya saya dosen Petra, oh iya lah betul lah, oh ya itu ponakan saya dari sana, ya kita deal ya, deal gitu. Kalau ketemu yang agak cindo-cindo gitu, selalu membawa nama Petra. Terus kalau lihat gitu-gitu selalu membawa nama background dosen, itu memang powernya agak kuat. Yang sebelumnya mereka ragu jadi deal gitu kan. Kan nggak mungkin dosen bohongi kan. Nah itu, maksudnya membawa lari uang kan nggak mungkin. Nah itu Pak Wayong ya teman-teman ya. Sekarang kita ke RPS. Kita nggak ada materi, tetapi Pak Wayong akan intro di RPS. Di situ ada slide-nya. Oh sorry, peraturan dulu peraturan. Ya, sebelum ke RPS, Pak ya mau umumkan peraturan dulu. Peraturan pertama itu yang online wajib open cam. Ya, wajib open cam. Ya gitu ya. Walaupun denger Pak Wayong apa enggak, wis itu biar urusannya yang online ya. Karena kan Pak Wayong nggak bisa deteksi ini online dengerin Pak Wayong nggak banda gitu ya. Gitu itu. Pokoknya Pak Wayong positive thinking, Pak Wayong mengajar, ini juga direkod, bisa diulang lagi materinya. Terus kemudian bagi yang offline tetap berpakaian rapi ya. Pak Wayong membebaskan kalian, boleh pakai kaos boleh pakai baju kerah polo boleh, asalkan tidak boleh gondrong. Bercanda. Lah susuk, waduh potong rambut nih aku nih. Nggak ya, bebas karena gaya itu passion. Iya, langsung Habib langsung, oh Pak, aku gak mau kuliah Pak Wayong langsung gitu ya. Gondrong bebas, mau anak reguler, lebih hot lagi. Rambutnya ada yang hijau, ada yang kuning karena dia kan nggak bekerja kan. Itu bebas gitu, nggak harus rapi gitu. Mau dipotong gondol ada belalainya satu kayak Upin Ipin ya boleh juga. Jadi tidak ada ketentuan. Tetap sepatu ya teman-teman ya. Kalau yang online jangan iri ya, mereka pasti nggak pakai sepatu. Ya kan? Yang online ini pasti pakai celana pendek kan, santai, nggak pakai sepatu. Coba yang online kelihatan pakai sepatu nggak? Diangkat gini ya. Jadi yang online bebas ya teman-teman, yang penting tetap open cam. Terus jangan makan ya yang online ya, nanti di sini ngiri ya. Jadi mungkin menahan lapar sekitar 1,5 jam. Tuh, terus apalagi peraturannya ya, wajib sepatu. Oh ya, dilarang membawa pulang peralatan yang ada di sini ya. Nanti Yogi dim-dim bawa mouse ini. Oh ya Pak, ya, makasih Pak. Nah, bawa mouse. Ya itu, terus Adit ini bawa PC gitu. Pamit ya Pak, bawa PC, Habib sama monitor bawa. Itu ya. Dilarang ya teman-teman ya. Nah, dilarang. Terus makan minuman juga dilarang ya. Nanti yang online tadi kan juga sudah saya infokan tidak dilarang makan minum juga. Karena di labs ini dilarang teman-teman. Kecuali kalau ada yang ulang tahun beda lagi. Pak, saya traktir satu kelas masakan Padang, oke, gitu ya. Kita makan. Gitu. Tapi ini nggak boleh, walaupun desainnya agak sedikit aneh, dari jauh seperti sepatu ya. Agak seperti sepatu nih kan, memang keren ini anak-anak bikinnya. Antara keren sama lucu.
Jadi dilarang makan dan minum di dalam lab, itu peraturannya. Kan ya, karena Pak ngomong terus, ya kan tenggorokan kering, teman-teman, dimaklumi ya kalau ke belakang untuk minum. Habis itu, oh itu enggak, goalnya enggak. Oke. Habis itu, wis keburu-buru ya pengen next dan selesai. Apalagi ya, oh ya peraturan masuk kelasnya ya. Jadi usahakan yang online maupun offline, itu saya kasih estimasi 15 menit maksimal. 15 menit. Ada punishment-nya, ada hukumannya ketika kalian terlambat di atas 15 menit. Otomatis potong gaji. Setuju, Bapak, setuju. Cuma karena ini perkuliahan simulasinya dipotong nilainya. Gitu ya. Apakah boleh masuk, Pak? Boleh. Pak yang nggak jahat. Terlambat, misalnya yang dari Pasuruan ya, wis pulang sakno tarek. Dari papan saya gembos bocor gak peduli pulang. Wah jahat loh itu. Tuh keinget aku di UGM itu dulu harus dandan seperti gitu. Tapi lama-lama nggak tega. Nolongson, duduk dia di depan gitu. Terus tak lihat dosen senior. Gitu, gak tahu ego hatiku gitu kan. Jadi itu pokoknya 15 menit tuh harus semua tuh rapi. Jadi lorong tuh nggak ada, anak lari tuh nggak ada. Sepi lah. Tapi dia itu naik pojokan harus meneng. Mungkin ada masalah ya. Biasa pacari. Ya. Tak lihat gak ada orang tuh, tak suruh panggil masuk dia gitu ya. Gitu. Jadi tetap masuk, Pak yang persilakan untuk masuk. Yang online pun juga sama. Terlambat tetap masuk, tetapi punishment-nya adalah kalian dipotong nilainya. Misalnya dapat A ya jadi amin. Gitu. Dapat B ya jadi B min gitu. Eman toh rek. Pokoknya kalian masuk acting mantuk-mantuk. Acting ya. Iya Pak Ayong, iya Pak Ayong. Padahal pikiran ibu nanti. Pokoknya ketok paham lah gitu ya. Masuk tiap hari B di tangan. Jaminan itu. B di tangan. Rajin masuk, aktingnya bagus, karyanya bagus, dapat A. Kalian jago misalnya ya, jago tetapi nggak pernah masuk, kira-kira dapat apa tuh? Dapatnya C, karena menghargai kehadiran kalian. Gitu. Perjuangan kalian untuk nge-zoom gini kan ya sorot toh rek, harus cari kota, mandi gitu ya. Mandi kan ya perjuangan loh. Mandi. Nah, itu tak hargai di situ. Kalian jago tetapi gak tahu masuk, ya mohon maaf, nilainya tidak semaksimal teman-teman yang aktif. Gitu. Aktif bukan berarti Pak jelaskan satu angkat tangan gitu ya. Kesini dikit angkat tangan itu bukan itu ya. Ada tuh mahasiswa reguler kayak gitu. Ada juga dikit aktif tuh gak harus gitu ya. Aktif itu Pak yang suruh kerjakan. Pak yang suruh amati. Pak yang suruh gini gitu. Gak ada alasan. Pak maaf karena deadline kerja Pak. Terlambat ya Pak. Itu pasti nilainya dikorting. Cukup paham yang online? Paham Pak. Oke. Mungkin dikasih tanda jempol mungkin kalau nggak bisa open mic, biar Pak Yong lihat jempolnya. Jempol ini bukan gitu, di Zoom itu kan ada jempolnya. Tapi nggak apa-apa, Mbak Tri effort ya, ini Mbak Tri effort gitu. Nah, gitu loh. Nah, oke ya, oke. Lambat ngasih jempol -3, ayo. Oke ya, itu peraturannya teman-teman. Mudah-mudahan kita menikmati 6 pertemuan. 6 pertemuan bisa menikmati dengan baik. Terus sekarang kita ke RPS. Nanti RPS tak bagikan. RPS ada di Google. Ya, oke. Betul? Ya, betul. Nah, gitu ya untuk nyawat. Ya, yang online kelihatan belum? Ada RPS itu? Kelihatan. Kelihatan ya, mungkin agak di zoom ya, karena tulisannya agak kecil. Aku rada bingung soal RPS di model slide ya opo caranya. Kita tunjuk. Nah,
Ini RPS berlaku untuk anak reguler maupun eksekutif. Jadi tidak ada pemilahan dari segi pembelajaran hingga goal. Dari segi pembelajaran hingga goal. Jadi RPS-nya ini harus kalian taati. Gitu. Nah, goalnya itu nanti kalian membuat aplikasi berbasis Figma, boleh UI UX, boleh menceritakan tentang kantor. Boleh UI UX-nya di perusahaan, Litnus, ya kan? Atau freelance si Habib, Jeruk, ya kan? Jadi goalnya berbasis Figma atau Adobe SD, UI UX-nya. Penggodokan di dalamnya seperti apa? Nah, itu kita lobby-lobby. Nanti Pak Yung ngajari apa namanya layout. Layout itu ada macam-macam ternyata teman-teman. Ada Mondrian, Big Picture, ada Rebus layout, Sirkus layout. Apa itu? Nanti. Karena apa? Karena teman-teman tuh sudah tahu layout, tetapi nggak tahu istilahnya apa. Bener nggak? Yang online masih nangkep? Oh, oke, kasih jempol. Oke. Karena rata-rata gitu. Bisa bikin, tapi nggak tahu istilahnya apa. Sedangkan anak S1 itu dituntut untuk bisa presentasi. Perkenalkan, nama saya Yogi. Saya akan menjelaskan Bapak Ibu semuanya. Ini layoutnya saya menggunakan Mondrian. Dengan tipe, dengan warna, kontras, sedikit kontras, dan saya berikan di sini ada tipografi pakainya Times New Roman, tetapi saya ambilnya dari King Louis. Keren toh? Presentasi itu kan keren toh? Nanti layoutnya ini dek sebelah kanan agak mencungul sedikit, ada ornamen-ornamen tipografinya ya agak ya jeglak-jeglak ke kanan. Nah, gitu Pak. Warnanya ya warna-warni lah pokoknya. Wis gak keren, Rek. Iya toh. Dokter itu, tahu dokter? Ketika dia menjelaskan, ini penyakitnya ini namanya flu Singapura. Waduh, larang guys. Jenenge sangel ya. Bawa ke rumah. Ngomong ke ibuku, flu Singapura. Aduh, iki jenenge gabak. Gitu kan. Mati gitu. Piye wis kadung tuku obat? Iya wis kadung tuku obat jenenge flu Singapura aku wedi gitu kan ya. Sekarang tuh eranya kalian mendeliver istilah itu. Mensugesti orang ketika orang bilang deal. Merubah dari harga 10.000 menjadi berapa? Sip. Motivasinya keren. 10.000 menjadi 10 juta. Itu dengan cara presentasi yang kayak gitu. Nah, itu nanti Pak Wayang dengarkan gimana cara kalian mendeliver supaya Pak Wayang itu bisa menilai kalian. Saya menggunakan layout ini, Pak. Tuh. Ini layoutnya namanya Big Picture. Oh. Kemudian Pak ya kalau kalian nggak tahu namanya Big Picture, pasti ngomongnya ya ini pokoknya layoutnya bagus, Pak. Gede gambarnya di tengah. Nah, komposisi saya center triangulasi. Oh, orang itu kan, wih, iki wong ngerti. Padahal nanti desainannya gledek nggak apa-apa. Desainannya elek nggak apa-apa. Penting itu kita udah mensugesti dia kan, membuat dia senang dulu kan. Wah, apik mesti tadi nih kan. Dia dengarkan gini. Nah, itu. Tugas kalian tuh kayak gitu. Paham ya, Bib ya? Oh. Gitu ya, nanti Pak yang ceritain. Nah, makanya di situ kalian dituntut untuk menguasai teori media komunikasi. Jadi mau nggak mau S1 harus menguasai teorinya. Secara praktek saya yakin kalian sudah paham. UI, UX, ada yang backgroundnya, multimedia, backgroundnya macam-macam. Saya rasa, wes ngerti aku Pak. Tetapi jenis layout apa itu? Nggak tahu Pak. Rata-rata gitu. Ini warna apa? Nggak tahu Pak. Nah nanti kita diskusi ya. Oke, terus mampu
Masih dalam proses perancangan. Nah, nih, paling agak galaunya tuh gini. Kira-kira kalau kelompokan yang online ini ya apa ya caranya ya? Kelompokan. Ini kan kolaborasi itu maksudnya kalian membuat perancangan tapi bergabung dengan yang lain. Misalnya 2 orang, 1 karya, atau sendiri-sendiri gitu ya. Sepertinya 2-2 ya. Kalau 3 terlalu banyak. Aman? Yang online sepertinya sendiri-sendiri. Yang online nggak bisa berkolaborasi. Oke, bawah lagi, scroll bawah. Agak paling percepat ya, teman-teman ya. Agak panjang soalnya ureannya. Oke, bawah lagi. Terus oke lagi. Ya, oke. Bahan kajian. Nah, pertama, kalian harus bisa menceritakan konsep multimedia interaktif. Multimedia interaktif itu apa? Kalian harus tahu dulu. Penerapannya di mana? Itu minggu depan kita diskusi itu. Penerapan multimedia interaktif itu sejauh mana? Yang terpopuler itu apa? Tuh. Minggu depan kita membahas itu. Carinya ya secara online, teman-teman. Secara online. Karena kan minggu depan kita bahas, tak kasih waktu break 15 menit, kalian cari, nanti kita sharing-sharing. Terus kemudian penerapan multimedia interaktif dari segi layout, tipografi, dan warna. Gimana cara kalian? Terus kemudian referensinya seperti apa? Kalian harus punya referensi. Karena referensi itu pertanggungjawaban kalian dengan klien. Gitu. Kliennya di sini adalah Pak Wayong. Jadi kalian harus mulai mempelajari Pak Wayong. Tak terawang, Pak Wayong sukanya warna ini. Gitu. Pak Wayong sukanya tipografinya ini. Gitu. Jadi kalian agak semi dukun. Iya. Pak Wayong karena badannya gede pasti sukanya pink. Kira-kira revisi nggak? Revisi nggak? Kalau kalian buat desain Pak Wayongnya hire, kalian bikin warnanya pink. Revisi nggak kira-kira? Revisi. Wah, sekeren begini sukanya pink. Ungu dong. Itu contohnya, ya kan? Kalian harus agak semi dukun. Datang nih mbaknya, seret, nutup pintu mobil. Halo mas, saya mau buka toko Happy Papis. Happy Papis misalnya lah ya nih ya. Mbaknya centil, gitu ya. Dandanya menor, HP-nya itu bling-bling. Warnanya apa kira-kira? Imajinasi aja. Kalian terawang kayak gitu, kira-kira warnanya apa? Warna cocok untuk desainnya, bukan warna apanya. Untuk desainnya kira-kira warna apa? Yuk, yang online boleh jawab loh ini. Mungkin warna-warna cerah yang menggambarkan deskripsi tadi itu. Oke, warna-warna cerah ya. Karena mbaknya ceria, centil, feminim, setuju. Ya enggak, bener enggak? Kalian kasih warna gotik, lebih gelap, era 70-an. Revisi enggak kira-kira? Revisi. Datang lagi nih bapak-bapak, permisi. Orangnya pakai kopiah, rapi, jam tangan di sebelah kiri, gagah, duduk tertata, rambutnya pometan. Naruh kopiahnya nggak boleh miring, harus lurus. Salaman. Kafenya saya pilih ya. Pokoknya saya mintanya kopi tubruk. Warnanya apa? Nggak materi ya, masih intro aja. Kita ngobrol-ngobrol aja. Warnanya apa kira-kira? Yang online boleh jawab juga. Oke, terus? Hijau army, Pak. Apa itu? Hijau army. Oke.
Boleh juga. Hijau Army orangnya TNI ternyata ya. Ternyata TNI ya. Oke, boleh. Mungkin warna-warna tegas, Elegan. yang elegan seperti itu. Oke, setuju. Warna tegas ya. Oke. Ya itu. Paham ya maksudnya Pak ya? Mendeliver kalian ya. Di dukun. Dukunnya dukun positif ya. Saya lihat ini tetangga. Ada tuh tetangga yang perempuan itu. Akhirnya dukunnya ya seikhlasnya. Gitu ya, akhirnya kita kasih rokok, kasih gula. Lah itu kalian. Tetapi konotasinya adalah positif. Karena orang yang datang ke kalian itu berarti sudah pasrah. Dia pengen bikin branding, dia pengen bikin usaha, outletnya kok sepi, datang ke kalian itu sudah pasrah. Karena sebelumnya pasti dia coba coba Canva ya kan, iseng-iseng coba manggil desainer ya, adiknya baru kelas 1 suruh ngedesain ya kan, bener nggak? Kalau datang ke kalian, salaman dengan kalian itu sudah pasrah. Mas saya minta tolong bikinkan ini. Minimal yang datang ke kalian adalah Pak RT minimal. Tolong bikinkan acara 17 Agustus. Bikin sebagus mungkin, bener nggak? Ketika kalian desain bagus, semuanya bagus, orang lihat, jangkrik kok beda ya Agustusannya ya. Desainannya siapa ki? Habib Pak. Wah undanganku sok ngono Habib. Total. Jadi undangan anaknya nikah Pak yang lain yang ngedesain Habib. Gitu Rek. Wah, iki. Beda Agustusan tahun ini. Padahal kalian nyumbang kan? Itu sudah promosi. Mak-maknya, moto anaknya nari kuda lumping, ya kan? Kuda lumping, sing umur 5 tahun tuh loh. Nari Anoman. Anak saya mau nari Anoman gak sido, sakit. Backgroundnya bagus. Genane Yogi. Nah, sopo ini background nih api? Minimal klien kalian adalah warga sekitar. Atau enggak undangan nikah. Bukan undangan nikahnya mantan lo ya. Mesti mbok elek gue desainane. Undangan nikah saudara kalian desain sing apik. Udah promosi itu. Undangan nikahmu kok bagus. Dulu sing ngedesain siapa ya? Yogi. Oh ya, kok minta nomornya. Nah, itu. Oke ya. Lumayan pegel kaki Pak yang berdiri. Oke, itu kita masih di intro ya. Ke bawah lagi mungkin ya agak panjang ya teman-teman ya. Nah itu tuh agak naik sedikit. Nah itu bukunya ada Kabelen. Itu penerbitnya Litnus itu. Konten media. Nah itu loh, literasi Nusantara abadi. Di poin nomor 10. Nah itu. Tuh. Ya, Litnus ya. Itu. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ada pertanyaan mungkin terkait goalnya perkuliahan atau peraturan mungkin atau apa yang belum disampaikan dengan baik bisa ditanyakan. Yang online juga boleh. Cukup jelas? Oke, kasih jempol, siap. Oke. Mas Han belum kasih jempol, Mas Han sudah jempol juga, semua jempol. Oke, yang offline, yang offline, cukup jelas ya. Goalnya seperti itu. Kita minggu depan masuk pertemuan kedua, silakan dinikmatin ya. Ojo capek-capek yang dari Bangil, capek istirahat. Gitu. Motoran sendiri. Keren. Keren. Ya wis. Gitu ya teman-teman ya. Sementara sampai jam 8 dulu. Ini jam berapa? Jam 8 ya. Oke, kita ketemu minggu depan, kita akan bahas yang lebih dalam lagi. Kelas saya tutup teman-teman, yang online maupun offline. Selamat malam semuanya. Oke. Selamat malam. Ya, untuk absennya. Terima kasih, Pak. Oh ya, oke. Untuk absennya sementara ini ya, ditulis tangan dulu ya. Besok pakai rekap.
Oh. Absen yang online bagaimana ya, Pak? Yang offline silakan di screenshot ya. Screenshot dulu, disimpan masing-masing. Nanti kita akan bikin WA group, dikirimkan melalui WA group. Oke. Terima kasih, Pak. Yuk.